Halo teman-teman semua, sekarang kita akan review hasil penambangan menggunakan pet gratisan yang saya lakukan kemarin yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan lihat apakah hasilnya untung atau justru rugi ketika saya menambang di dua agent sekaligus ya, dalam beberapa hari kemarin, atau sekitar 6 hari lah sudah saya jalani, yaitu Elon Mode dan Tramlord. Nah, bisa kalian lihat di sini, saya sudah upload videonya kemarin ya, beberapa hari yang lalu, 6 atau 5 hari yang lalu lah, 6 hari. Di sini saya sudah berhasil mendapatkan 33.000 dan ini bukan dari penghasilan build, tapi murni dari penambangan di aplikasi Exor ya teman-teman. Nah, untuk akun ini saya memang tidak fokus di build, tapi lebih tepatnya untuk memberikan gambaran kepada kalian apakah penggunaan pet gratisan di aplikasi Exor ini tetap bisa menghasilkan keuntungan atau malah rugi. Nah, jadi simak video ini supaya kalian bisa menentukan langkah terbaik untuk menambang di AI Agent. Cukup dengan pet gratisan saja tanpa perlu pakai Exprit, meskipun ada perbedaan hasil antara pengguna Exprit dan pet gratisan. Bukan berarti pet gratisan itu tidak bisa menghasilkan keuntungan. Oke teman-teman, sebelum kalian mulai menambang di aplikasi Exor, kalian harus tahu bahwa di sini ada yang namanya reset waktu. Kenapa ini penting? Karena tujuan utama kita menambang adalah untuk mengumpulkan token. Nah, token ini kita dapatkan dari proses menambang di Exor. Nah, setiap kali menambang, kita akan memperoleh poin token. Nah, token inilah yang nanti kita kumpulkan, dan saat harga pasar naik, nilai harga jual token itu juga ikut naik. Untuk menentukan berapa banyak token yang bisa kalian kumpulkan, kalian bisa lihat atau menambang menggunakan pet gratisan atau Exprit. Nah, di sini saya kasih gambaran ya, build yang saya pakai di sini bisa kalian lihat buildnya menggunakan pet gratisan memiliki bonus build sekitar 20% lah ya. Nah, saat ini saya sedang menambang di dua agent, yaitu Elon Mode dan Tramlord. Nah, keduanya sedang berjalan dan perlu kalian ketahui sistemnya memberi waktu menambang selama 2 jam per hari. Lalu akan reset setiap jam 7 pagi. Jadi gini, misalnya kamu mulai menambang jam 8 pagi, maka poin tokennya baru akan masuk keesokan harinya jam 7 pagi atau setelah itu. Nah, bukan langsung saat itu juga ya. Sama halnya kalau kamu menambang jam 5 sore atau bahkan jam 10 malam, poinnya tetap akan dihitung dan masuk saat keesokan harinya atau paginya. Jadi pastikan kalian paham momen saat reset ya, biar nggak bingung nantinya. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini adalah hasil penambangan saya. Token yang saya dapatkan di sini 103, 105, 106 karena saya menggunakan pet gratisan. Kalau menggunakan Exprit, tokennya bisa jauh lebih besar, bahkan bisa sampai 500-an ya. Saat ini jumlah nilai tokennya ada di angka 1,12 dolar atau setara dengan 15.000 rupiah lebih. Kapasitas pasar di sini 1,9 juta dan jumlah penambang yang masih aktif kurang lebih dari 3.000. Jadi misalnya saya jual sekarang token yang berjumlah 631 token ini, nilainya 1,12 dolar. Nah, kalau harga jual token ini lagi naik di kapasitas pasar Elon Mode, otomatis keuntungan yang kita dapat juga ikut naik, bro. Nah, lalu soal penambangannya, kita butuh yang namanya daya komputasi. Nah, satu unit daya komputasi pakai pet gratisan itu setara dengan 50 coin worth saja atau sekitar 60 sampai 70 ribuan. Nah, ini bisa dianggap ya sebagai modal awal kita. Sekarang kalau kita bandingkan dua agent tempat saya menambang yaitu Elon Mode dan Tramlord, kita bisa lihat secara langsung penambangan hasilnya seperti apa. Nah, dua modal itu saya top up kemarin itu 50 tambah 50 menjadi 100 worth sekitar 133.000 rupiah. Selama 6 hari saya sudah ikut menambang dan total 12 jam. Angka 6 itu artinya 6 hari ya, dan angka 12H ini menunjukkan 12 jam. Total token yang sudah saya dapatkan dari penambangan ini adalah 631 token. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke penambangan di agent Elon Mode dan Tramlord. Nah, sekarang kita hitung bagaimana cara melihat apakah kita udah balik modal, mengalami kerugian atau justru mendapatkan keuntungan. Semua ini sangat tergantung pada harga pasar token saat ini. Nah, makanya penting banget buat kalian yang baru masuk ya atau terjun, yaitu soal riset dan pandai-pandai membaca momentum pasar. Karena di Elon Mode ini kapasitas pasarnya itu tembus 2 juta, tapi jumlah penambang di sana masih sedikit. Nah, itu peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita hitung dulu, misalnya aktivitas menambang kita berjalan selama 45 hari ya, menggunakan pet gratisan. Karena saat ini sudah berjalan 6 hari, kita bagi jadi 6, jadi total 7,5 dikalikan dengan penghasilan kita selama 6 hari, kalau stabil yaitu 1,13 dolar, jadi 8,475 dolar. Nah, kita kalikan menjadi 16.200 rupiah per dolar. Jadi total yang kita dapatkan 137.295 rupiah, dan dikurangi dengan modal awal kita bulatkan aja menjadi 70.000 rupiah. Apakah ada keuntungan? Nah, di sini ada keuntungan menjadi 67.295 rupiah keuntungan bersih yang kita dapatkan kalau harga pasar Elon Mode ini stabil. Atau kalau kalian ingin langsung melakukan penarikan senilai 1,13 dolar ini hari ini juga, itu sangat bisa. Token yang kalian dapatkan bisa langsung masuk ke e-wallet kalian. Namun menurut feeling saya pribadi, harga token ini masih akan naik lagi ya, karena faktor pasar di Elon Mode ini cukup kuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan Tramlord ya, yang kemarin saya tambang bersamaan dengan Elon Mode, situasinya agak berbeda. Maaf ya kalau agak lelet di sini karena jaringan saya sedikit lambat. Nah, di Tramlord harga pasarnya justru sedang turun. Bisa kalian lihat sendiri, harga pasar saat ini senilai 193.000 dolar. Sedangkan jumlah penambangan di Tramlord ini ada sekitar 1.100 orang. Nah, kalau kita bandingkan token yang kita hasilkan di Tramlord ini memang jumlahnya banyak.
tapi nilai totalnya justru lebih kecil dibandingkan dengan Elon Mode. Sedangkan di Elon Mode tadi token yang kita dapatkan lebih sedikit tapi nilainya lebih tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena perbedaan ada di kapasitas pasar masing-masing agen. Nah, itulah kenapa di awal saya bilang pentingnya untuk melakukan riset dan memilih agen yang tepat supaya hasil menambang kalian lebih maksimal. Sekarang kita buka kalkulator, kita hitung penghasilan dari Tramroad selama 45 hari. Nah, sekarang kan udah berjalan 6 hari, hasilnya adalah 7,5, lalu kita kalikan aja dengan 0,48, itu hasil penambangan saya 6 hari, jadi 3,6 dikali 16.200 rupiah. Lalu pendapatan saya selama 45 hari kalau stabil ya, begitu-gitu aja harga pasarnya, mendapatkan 58.320 rupiah dikurangi dengan modal awal, jadi kita minus 11.680 rupiah. Nah, kita minus artinya rugi. Jadi di Tramlord ini kita masih merugi sekitar 11 ribuan, tapi menurut saya ini belum bisa dibilang benar-benar rugi. Kenapa? Karena dalam ekosistem menambang seperti ini ada saat-saat tertentu di mana kapasitas pasar Tramlord ini bisa melonjak tiba-tiba, dan saat itu terjadi nilai tokennya juga akan ikut naik secara drastis. Bisa saja ke depannya Tramlord ini bahkan bisa mengalahkan performa Elon Mode. Jadi kuncinya adalah sabar dan tahan momen yang tepat kalian harus simpan dan kapan harus jual token. Artinya itu kalian harus hold token atau tahan token kalian, jangan dijual dulu di kapasitas pasarnya yang masih merugi, karena tiba-tiba nanti bisa naik aja. Nah, kalau di Elon Mode tadi itu terserah kalian, kalau sudah mendapatkan keuntungan kalian bisa hari itu juga melakukan penukaran koin, itu terserah kalian ya, itu balik ke kalian. Kalau saya kumpulkan, saya tahan dulu, siapa tahu nanti harganya bisa naik secara drastis, jadi keuntungan saya lebih besar di Elon Mode. Apakah kita merugi? Ya memang kalau dilihat dari sekarang di Tramlord kita masih merugi, tapi kedepannya kita belum tahu bro. Saya sendiri masih terus memantau grafiknya, kalaupun rugi kemungkinan terburuknya ya hanya balik modal saja di Tramlord. Tapi di sisi lain saya justru mendapatkan keuntungan di penambangan di Elon Mode, alias all in one day, bisa langsung terasa hasilnya ya. Makanya sebelum kita mulai menambang penting banget untuk perhatikan beberapa hal. Lihat kapasitas pasarnya, perhatikan berapa orang yang sedang menambang di situ, amati grafiknya stabil atau tidak dari awal rilis sampai sekarang. Nah, dari situlah kalian bisa mulai melakukan riset strategi pelan-pelan. Ya, bukan berarti bisa menggurui ya. Semua ini saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang lebih paham, saya terbuka dan minta maaf kalau ada yang kurang pas. Yang saya sampaikan ini murni pendapat saya sendiri. Nah, contohnya bisa kalian lihat di AI Tour, kapasitas pasarnya ini saat ini 98.000 dolar dan jumlah penambangan sudah mencapai 7.000 orang, cukup padat. Kalau kalian menambang di situ, rata-rata pendapatan harian kalian cuma 0,01 dolar. Dan jika dikumpulkan selama 45 hari, kalian hanya akan mendapatkan 5.000 saja menggunakan pet gratisan level 1 jika kondisi pasarnya tidak berubah. Jadi bijaklah dalam memilih AI agent menambang. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi analisa dan riset strategi kalian. Oke teman-teman, saat ini kondisi di Elon Mode masih normal dan stabil. Penghasilan saya selama 6 hari juga cukup konsisten, bisa kalian lihat sendiri di layar. Kemarin kapasitas pasarnya juga masih tergolong tinggi. Jadi menurut saya sejauh ini masih aman. Nah, berbeda dengan Tramlord ya, di sini kapasitas pasarnya tiba-tiba turun. Saya sendiri juga belum tahu pasti apa penyebabnya. Sekarang saya masih menunggu momen yang tepat, siapa tahu kedepannya bisa naik lagi. Nah, kalau kalian perhatikan di Tramlord ini kapasitas pasarnya saat ini ada di angka 192 dolar dengan total penambangan 1163 orang. Jumlah ini tentu berbeda jauh dibandingkan dengan Elon Mode. Nah, di dalam sistem ini ada yang disebut namanya paus. Paus ini adalah sebutan untuk para pemilik token dalam jumlah besar. Mereka bisa dibilang seperti sultan dalam dunia menambang ini. Ketika para paus ini menjual token dalam jumlah besar, otomatis kapasitas pasar bisa turun drastis karena sistem ini belum bisa siap menyediakan backup ya, atau dukungan volume transaksi. Nah, backupan ini semacam pengisi ulang pasar agar nilai token ini tetap stabil. Kalau supportnya tidak kuat, maka harga bisa langsung anjlok begitu saja. Dan ini dia bisa kalian lihat sekarang adalah worth trade yang saya hasilkan dari menambang di dua agent, yaitu Elon Mode dan Tramlord. Nah, semua data ini saya bagikan murni dari hasil nyata, bukan simulasi. Jadi kalian bisa menilainya sendiri bagaimana cara terbaik kalian untuk memilih agent yang sangat menguntungkan. Oke teman-teman sekalian, di sini ya saya ingin membantu kalian menyelesaikan masalah yang banyak banget muncul di kolom komentar saya. Nah, banyak yang bilang, bang, reward bull saya nggak masuk di aplikasi Xort. Nah, di video ini saya akan jelaskan sekaligus kasih solusinya buat kalian semua. Nah, ketika kalian melihat game yang muncul di aplikasi tugas Xort dan sudah masuk ke daftar tugas kalian, pastikan kalian klik langsung dari aplikasi Xortnya, bukan dari luar aplikasinya ya. Caranya kalian pilih tugasnya di sini, lalu klik kerjakan tugas seperti ini atau sedang diproses. Nah, setelah itu akan muncul status sedang diproses ya. Ini kalian klik saja. Nah, di tahap ini kalian harus download dan install aplikasinya dulu. Lalu buka aplikasinya langsung dari tombol yang ada di Xort. Jangan buka aplikasi gamenya dari menu HP atau luar aplikasi Xort kalian. Karena kalau kalian membukanya dari luar, sistemnya tidak akan mencatat aktivitas kalian dan akibatnya reward bullnya tidak akan masuk. Contohnya seperti ini, ketika kita klik sedang proses, aplikasinya akan otomatis terbuka langsung dari aplikasi Xortnya. Nah, kalau kalian perhatikan di pojok kiri atas layar ada logo Xort, itu tandanya aktivitas kalian sedang dicatat dan rewardnya akan dihitung bro. Tapi kalau kalian memainkan gamenya secara langsung, login sendiri dari luar aplikasi, lalu balik lagi ke Xort, reward
rewardnya tidak akan terhitung. Inilah penyebab utama kenapa banyak build yang tidak masuk. Oke teman-teman, mungkin itu saja review kita kali ini setelah 6 hari menambang di Exor AI agent terbaru yaitu Elon Mode dan Tramlord. Sejauh ini memang ada keuntungan tapi juga masih ada sedikit minus, namun ini belum bisa dijadikan patokan untuk kedepannya karena situasi pasar bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, sampai hari ini saya sudah berhasil mengumpulkan Rp33.000 dari modal awal sebesar Rp133.000. Artinya modal sudah hampir balik dengan cukup cepat ya. Tinggal menunggu sekitar 100 ribuan lagi untuk benar-benar balik modal penuh. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin tahu bagaimana cara menambang yang benar di aplikasi Exor atau e-agent lainnya. Mulailah dari awal yang cepat, tepat, riset dengan cerdas, dan yang paling penting konsisten dan sabar. Oke, jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian sukses selalu.